Selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan TFL. Tetap semangat mengikuti pelatihan ini. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, rekan-rekan TFL, materi sesi kedua sesuai jadwal membahas materi manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan konstruksi. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan Cene selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan. Yang kami cintai Bapak Ibu rekan TFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan hari ini akan membahas materi manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan konstruksi. Materi ini menjelaskan tentang penerapan fungsi manajemen dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis pada pembangunan toilet individu dan unit pengolahan limbah tempat dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan pembangunan secara optimal. Materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara sebagai berikut. 1. Narasumber memberi kami waktu penyampaian materi sekaligus diskusi selama 3 jam. 2. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak ada instruksi dari peserta. 3. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada Bapak Muhammad Ihsan Cene menyampaikan materi. Terima kasih. Cik, dirubah lagi sama lo ya bang? Kagak, nggak ngomong itu. Enggak internal sih Ki. Enggak itu. Mana internal sih? Yang atas internal ini bolong. Itu internal.
cek 1 2 3 tes. 1 2 3 cek. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 cek. Ada? Iya, tes 1 2 3 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada siang hari ini kita masuk pada materi sesi yang kedua, yaitu materi manajemen konstruksi dan pelaksanaan konstruksi. Ya, oke. Ini sudah ada semua ya? Sudah hadir semua. Ini dari Provinsi Jawa Barat semua ya? Ya, Jawa Barat semua. Oke. Baik teman-teman, kita mulai saja materi kita pada hari ini, yaitu manajemen konstruksi. Ya. Biasa teman-teman dengar istilah MK ya. Manajemen konstruksi. Pada kegiatan sanitasi pedesaan padat karya, sebenarnya kalau untuk teman-teman fasilitator, manajemen konstruksi ini kegiatan yang sangat sederhana sebenarnya ya. Tapi karena ini dilakukan oleh masyarakat, teman-teman sebagai pendamping teknis dan pemberdayaan di lapangan, teman-teman harus bisa membekali masyarakat apa-apa sih yang mereka lakukan dalam kegiatan manajemen konstruksi. Ya. Manajemen itu kan mengatur ya, mengatur, mengorganisir ya pelaksanaan konstruksi padat karya untuk sanitasi pedesaan di lokasi masing-masing ya. Jadi sebenarnya sederhana aja, mengatur dan mengorganisir ya kegiatan manajemen konstruksi. Nah, dalam kegiatan manajemen konstruksi ini apa saja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman? Apa tujuan dari manajemen konstruksi ini? Ya, yang pertama, MK ini tujuannya adalah yang pertama mengontrol kualitas.
mengontrol kualitas. Nah ini. Kalau bahasa kerennya biasanya quality control, ya. Mengontrol kualitas keseluruhan, baik itu pekerjaan, material dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah sedini mungkin sehingga teman-teman cepat mengambil apa langkah yang harus dilakukan ketika ada permasalahan di lapangan. Makanya perlu adanya manajemen konstruksi ini. Ya. Tuh. Yang ketiga adalah memantau progres. Nah ini. Memantau progres di lapangan. Ya. Kalau teman-teman sudah membuat jadwal, begitu progresnya deviasi minus, nah ini harus cepat-cepat dilakukan rembuk. Ya. Kalau yang biasa di proyek ya biasa PCM atau rapat segera ya. Kalau ini segera rembuk warga, Pak, kita terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Ya. Gitu. Yang keempat, kegunaan dari MK ini adalah sebagai bahan evaluasi. Oh, kegiatan ini kemarin ada seperti ini. Harusnya begini. Ini bahan evaluasinya, kita melakukan ini dan seterusnya, ya. Nah, ini harus teman-teman agak ekstra karena situasi sekarang ini banyak hal-hal yang kita harus perhatikan. Jadi MK ini juga teman-teman harus memanage dari awal apa permasalahan yang ada. Contoh misalnya, karena kondisi pandemi, teman-teman harus bagaimana? Ya kan gitu ya, dalam kegiatan konstruksi. Ya, nah, itu nanti kita bahas lah, ada juga materinya tentang pandemi itu. Ya, nah, kegiatan ini secara keseluruhan, teman-teman, ini akan berafiliasi kepada apa yang harus dihemat ini. BMW, ingat aja BMW. Kalau ingat manajemen konstruksi, larinya nanti ke BMW. Kalau lupa-lupa manajemen konstruksi di Sandes, ingat BMW saja, mobil yang paling mahal. Ya, ini. Biaya, mutu, waktu. Nah. Ya. Pak, apa sih MK? Pokoknya teman-teman ingat BMW. Ya. Biaya, mutu, waktu. Nah, sehingga dalam manajemen ini kita sering mendengar istilah dalwas. Nah, ini. Pengendalian dan pengawasan. Kita harus bisa mengendalikan kemudian mengawasi pekerjaan itu, makanya perlu di-manage pekerjaan konstruksi itu supaya bisa tepat waktu dan biaya. Begitu juga mutunya. Ya. Dalam kegiatan manajemen konstruksi ini, teman-teman mulai dari yang pertama ya, harus merencanakan. Nah, ini. Bukan perencanaan di awal, bukan. Perencanaan pelaksanaan konstruksi. Ini teman-teman harus merencanakan dari awal. Apa-apa yang mau dilakukan, kegiatan apa, pekerjaan bilik, pekerjaan septik, pekerjaan ini dan seterusnya. Itu sudah harus didesain dari awal. Yang kedua, mengorganisir. Nah, gitu. Ya. Dengarin aja apa yang aku ngomong, kalian dengarin aja karena materinya kan sudah ya. Materinya sudah dikasih dari minggu lalu. Sudah dikasih bahan tayang, dikasih juga video ya. Nah, jadi sudah baca videonya, sudah baca bahan tayang sudah lihat nonton videonya, sudah baca bahan tayangnya. Teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan,
terkait dengan materi itu dari kemarin disimpan-simpan pertanyaan itu, dibikin aja di chat room. Ya, di chat room Zoom itu diketik. Nanti setelah sesi ini selesai, nah, teman-teman akan teman-teman saya di belakang ini banyak. Nah, nanti itu akan mengcover semua, merekap, kemudian memberikan ke saya, kita bahas. Kalau masih ada waktunya, nah, kita interaksi langsung, ya. Ini kalau saya tidak salah sampai jam 3 ya Bu ya. Nah, sampai jam 15. Ya. Kalau masih ada waktu kita interaksi langsung. Makanya saya bilang, teman-teman dengerin aja. Saya percepat supaya kita bisa tanya jawab. Kalau saya baca satu-satu itu bisa panjang. Teman-teman kan sudah baca ya. Setelah mengorganisir semuanya, yang ketiga adalah pelaksanaan. Ya. Yang keempat, pengawasan. Nah, kalau dilaksanakan, ya diawasi, ya. Nah, tadi kan teman-teman materi pertama kan pengadaan barang dan jasa ya, pengadaan material dan tenaga kerja. Nah, kalau sudah ada semua materialnya, ada tenaga kerjanya, kerja. Kalau mau kerja, nah, ada pengawasan di sini. Supaya semua terkendali. Pengendalian dan pengawasan ini bisa berjalan, larinya kemana? Nah, ke BMW juga. Nah, ini kebetulan spidolnya warna-warni, saya suka kalau warna-warna. Dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, itu larinya ke pengendalian dan pengawasan. Ya. Untuk apa? Nah, ini. Dia larinya nanti ke sini. Biaya, mutu, waktu. Kalau tidak percaya, kau buka-buka materi kalau sempat print. Sama itu, ini cuma tanda panah saja. Tuh? Nah, gitu. Ya. Oke. Terkait dengan ini semua, yang utama di dalam sanitasi pedesaan padat karya ini, karena tidak terlalu rumit pekerjaannya, teman-teman hanya perlu 3 hal. Ya. Dari ini semua, pengendalian dan pengawasan, cuma perlu 3 hal. Ada 3 hal penting yang teman-teman harus manage, harus atur, jagai bagus-bagus supaya tidak salah. Ya, yang pertama, nah, material. Yang kedua, ini tenaga kerja. Ya. Yang ketiga, waktu. Ini aja yang utama ini. Ya. Ini yang paling utama 3 hal. Ya. Nah, ini yang teman-teman harus bisa. Untuk apa yang 3 hal ini? Ingat ya, ada 3. Material, tenaga, waktu. Supaya kenapa? Nah, kalau tampil di layar ini, kalian foto nanti bisa lihat lagi. Untuk apa? Yang pertama adalah minimalkan penyimpangan. Kalau biaya, material, tenaga kerja, waktunya sudah di-manage dengan bagus, supaya penyimpangan tidak terlalu banyak. Ya, kita juga tidak sempurna, ya. Tapi usahakan jangan selalu salah. Maksud saya, mungkin ada beberapa kekeliruan, tapi masih bisa dicermati di awal. Langsung kita ambil langkah-langkah konkretnya, ya. Kita minimalkan yang namanya penyimpangan, ya. Yang kedua adalah kualitas dan kuantitas. Nah. Baik itu kualitas materialnya maupun jumlah materialnya. Jangan sampai over.
kelebihan di lapangan. Ya, yang ada ketika teman-teman berhasil memanage dengan bagus, itu bisa menghemat. Ya, bisa menghemat. Karena di analisa itu kan, analisa harga satuan yang teman-teman pakai itu kan masih analisa harga satuan Permen PUPR ya. Nah, di situ. Kalau teman-teman bagus manajemennya, wow, mantap itu. Bisa hemat. Ya. Nah, ini terutama yang kalau misalnya kan ada bangunan atas nih, ada bilik, ada yang pakai kayu, ada yang pakai bagesting juga dari kayu. Ada teman saya, saking jagonya memanage, selesai dia punya program, kayu yang lebih dari kegiatannya itu tidak sampai 1 meter kalau disambung-sambung. Nah, itu jagonya dia memanage material. Bagaimana caranya dia manage? Oh, sekian gini. Diatur. Akhirnya dia bisa menghemat, ya. Nah, itu manajemen, ya. Kenapa teman-teman harus disampaikan? Kenapa teman-teman harus dikasih tahu? Karena nanti teman-teman yang menyampaikan ke KSM, ya. Karena kan ada kegiatannya tuh, fasilitator dan paskap tuh, OJT ya. Kalau bahasanya di Juknis, pelatihan tukang, ya, dan pekerja. Ini kuantitas dan kualitas. Yang ketiga adalah ini. Bagus, warna hitam lagi ya. Supaya bagus kita bermain warna saja. Tepat waktu. Wah. Sesuai dengan yang sudah teman-teman bikin skedulnya. Nah. Jangan sampai nanti skedul yang sudah dibuat Desember, tahu Februari masih ada yang kerja. Ini berarti manajemennya kurang bagus, ya. Manajemennya kurang bagus. Teman-teman KSM, mungkin fasilitator tidak mengontrol. Kan tugasnya itu ya, membantu dan mendampingi KSM, ya. Ini di Jabar signal kurang bagus ya. Kok masih banyak yang nggak nyalain videonya? Aku pengen lihat muka-mukanya orang Jabar nih yang mendampingi sanitasi pedesaan padat karya. Nah, nyalain lah supaya kenal-kenal kita. Karena nggak sempat jumpa kita, cuman lewat video-video aja, ya. Gitu. Saya pengen lihat mukanya orang-orang mulia. Orang yang sudah dikasih kesempatan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang mulia, karena membantu masyarakat pedesaan menjadi lebih bersih dan sehat karena dibangunkan jamban. Tidak banyak orang dikasih kesempatan itu ya. Nah, teman-teman syukurlah dikasih kesempatan jadi fasilitator untuk mendampingi masyarakat, ditambah gaji. Oh, syukurlah itu. Sudah dikasih kesempatan berpahala, dikasih gaji lagi. Ya, oke. Yang keempat adalah ini, ya. Kesesuaian biaya. Nah. Apa gunanya tadi? Pengendalian dan pengawasan terkait 3 hal tadi. Ah, ini supaya penyimpangan bisa berkurang, kualitas dan kuantitas material dan tenaga kerja bisa tepat, waktunya pas, biayanya tidak membengkak. Kalau bisa menghemat. Ya. Tadinya dikasih uang kan 350 juta. Minimal 35 KK atau 35 unit. Ternyata setelah di manage dengan bagus, dia bisa dapat 45. Alhamdulillah. Ada tambahan 15 orang yang bisa mendapat, atau 15 keluarga yang bisa mendapat toilet dan septic tank yang layak dan aman, ya. Ini aja sih yang harus teman-teman kendalikan. Ya. Materi ini singkat sekali sebenarnya. Ya. Tapi bagaimana caranya, Pak? Ah, gitu. Kita cari cara, kita buatkan teman-teman fasilitator cara-cara yang sederhana untuk mengendalikan ini semua ke KSM. Bagaimana caranya menyampaikan, ya? Bagaimana caranya mengontrol material? Nah, ini.
Apa saja yang perlu dikontrol di material itu? Nah, gitu ya. Apa saja yang penting di material? Ya. Oke, yang pertama, berapa banyak material? Ini teman-teman harus tahu nih. Berapa banyak yang dibutuhkan? Setelah keluar RKM disetujui, keluar kontrak, itu sudah bisa ditahu berapa material. Dibagi dua, 1 RPD 1, RPD 2. Itu sudah harus ditahu. Berapa banyak sih material yang dibutuhkan. Ini manajemen juga. Sehingga nanti bisa bagaimana caranya diatur material itu. Nah, ada pengaturan material. Ini pengaturan. Pengaturan material. Nah, gini. Apakah satu kali angkut datang semua supaya bertumpuk saja di bawah kolong rumahnya KSM atau di samping rumahnya KSM, atau kita atur misalnya ini dulu yang kita butuhkan, ini dulu yang datang dan seterusnya. Itu ada pengaturan. Kalau misalnya memungkinkan, ya datang sesuai dengan kebutuhan. Per 1 minggu misalnya atau per 2 minggu. Tapi kan ini jauh Pak, ini kan lokasinya remote. Oke, 1 kali datang. Bagaimana caranya mengatur? Berarti kan ada tempat penyimpanan. Ya kan? Ya mungkin teman-teman bilang gudang. Kalau saya sih tempat penyimpanan aja. Karena ini juga bukan proyek. Ya, bisa saja ada lagi yang bilang gudang. Kalau gudang ya dibukinkan tempat atau tertutup ada dan seterusnya. Ya, kalau saya sih tempat penyimpanan. Kalau misalnya tidak bisa, datang bertahap sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ya. Yang ketiga, apa saja yang diperlukan di sini adalah kualitas. Di materi Bapak Ibu sekalian itu dijabarkan malah. Ada pasir pasang, ada pasir beton, ada pasir timbun. Itu nggak usah aku jelasin. Teman-teman udah tahu lah, ya. Yang mana besi, berseratan besi itu kayak apa, bebas dari minyak dan seterusnya. Itu bacalah ya. Yang jelas garis pokok-pokoknya ini. Berapa banyak, bagaimana diatur dan bagaimana kualitas dari material itu. Supaya gampang teman-teman mengecek, bikinkan, buatkan daftar material. Gitu. Ada kan di materi itu kan, contoh daftar material. Nomor, nama bahan, kualitas dan seterusnya. Ya, ada contohnya. Ini enggak ditampilin yang bahan tayang. Di situ ada tuh. Kalau misalnya mau ditampil, kalau nggak percaya di situ ada di materinya. Itu di bagian belakang tuh Pak, daftar material ada. Ya. Ini teman-teman sudah download semua kan? Gitu. Nanti dia cari yang mana tuh daftar material. Ya. Di mana apa daftar-daftarnya, contoh-contoh tabel-tabelnya sudah ada semua. Ya. Kemudian tadi saya bilang tenaga kerja. Ini. Ya. Tenang teman-teman Jabar, ini tidak akan lama ya. Paling 2 jam. Ya. Apa yang dibutuhkan di tenaga kerja? Ini. Apa yang harus di-manage gitu. Apa yang harus di-manage di tenaga kerja? Supaya kita tidak lari dari BMW, biaya mutu waktu. Ya. Ini. Yang pertama adalah jumlah tenaga kerja. Gitu. Jumlah tenaga kerja. Hanya ada 2 ya, hanya 2 sini. Tukang, pekerja. Kepala tukang sama mandor tidak diperlukan. Pak, ini kan pekerjaan PU Pak. Kita dituntut untuk sesuai standar. Sementara di desa kami tidak ada satupun tukang yang ahli. Orang masyarakat situ semua. Sementara di teori pemberdayaan harus melibatkan masyarakat setempat. Iya. Bagaimana cara menjaga kualitas? Kalian boleh kasih tahu KSM-nya ambil 2 orang atau 1 orang tukang ahli dari luar. Dibayar lebih tidak apa-apa. Nanti dia yang mengatur, mengajari teman-teman yang tukang. Jadi yang pekerjaan yang ahli-ahli dia yang sampaikan, dia yang kerjakan. Oh boleh begitu Pak? Boleh. Nah di situ manajemen ya. Pada saat di awal tim pelaksana kan di KSM itu ada banyak tuh, tim pelaksana, tim perencana,
tim pengawas, kemudian ini itu sudah mencari, oh di sini tidak ada tukang yang ahli, kita harus hire 1 atau 2. Udah, nggak apa-apa. Ya, ini harus sudah ketahuan ini di tenaga kerja. Apa yang harus di? Yang kedua adalah pengaturan supaya bagus kelihatan. Pengaturan waktu kerja. Nah, ini. Walaupun secara umum teman-teman, orang sudah tahu semua bahwa satu hari itu mulai jam 8 pagi sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 istirahat, masuk sampai jam 4 atau jam 5 itu 8 jam. Tetapi untuk pemberdayaan masyarakat ini perlu disepakati. Dituangkan dalam berita acara juga ini. Kenapa? Karena yang ini kan melibatkan masyarakat setempat. Jangan sampai nanti besok-besok atau yang mau kerja, ada masyarakat yang mau bekerja tetapi hanya siang sampai sore. Karena dari pagi sampai jam 11 dia harus ke kebun. Sementara dia juga mau berpartisipasi karena dia adalah warga di situ dan dapat bantuan. Jangan teman-teman bilang tidak boleh. Ini belum apa-apa Pak, saya cuma bisa siang Pak, bisa nggak ikut terlibat? Tidak bisa Pak, pokoknya dari pagi sampai sore. Ya, kan kasihan dia. Padahal tujuan padat karya ini adalah menggerakkan perekonomian di masyarakat, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Oh ternyata Kang Asep karena ada kebunnya dia cuma bisa setengah hari. Boleh, sepakati. Kalau misalnya satu hari itu 8 jam digaji 100.000, 8 jam. Kang Asep karena cuma setengah hari, dia digaji cuma 50.000 karena cuma 4 jam. Ya. Bagaimana caranya dikontrol? Sama dengan ini, buatkan daftar tenaga kerja. Nah ini. Buatkan daftar tenaga kerja. Ya. Nah, di situ ada list tenaga kerja tuh, yang tabel-tabel. Ya. Kalau di materi itu ada, tapi teman-teman kalau mau di Juknis juga ada. Di lampiran itu ada semua tuh. Yang ini, daftar hari ini berapa orang yang masuk, berapa ini, berapa upahnya, berapa, dan seterusnya. Ada contohnya kok itu. Ya. Ada yang pernah lihat ini enggak? Daftar ini sama daftar ini? Kalau ada, gini aja. Enggak usah ngomong. Ribut. Kalau teman-teman sudah pernah lihat ini, angkat tangan. Dada-dada sama saya, dada-dada gini. Nah, ada kan? Ada, dada-dada. Tangan-tangan ya, ini tangan-tangan. Kalau dada-dada begini. Tangan-tangan ternyata gini ya, tangan-tangan. Oke. Jadi teman-teman pernah melihat ada ini saja toolsnya untuk mengontrol sebenarnya. Ya. Makanya teman-teman fasilitator diminta buat daftar ini ke Paskap. Paskap menginput dalam MIS namanya upah ya, tenaga kerja. Berapa banyak tenaga kerja yang digunakan sehingga setelah kita kalkulasi ketahuan berapa sih sumbangan padat karya ini dalam rangka menggerakkan ekonomi di bawah gitu loh. Ya, kita tahu. Jadi jangan dianggap sepele loh ini. Karena secara ini manajemen sederhana ya, sederhana saja. Sederhana jadi buatkan ini sudah daftarnya. Oke? Nah, dengar saja apa yang saya bilang. Nanti tinggal sesuaikan dengan materi-materi yang ada, teman-teman lakukan di lapangan. Satu lagi yang teman-teman kontrol tadi yang saya bilang adalah waktu. Nah. Kalau mau bikin network planning silakan, lebih bagus lagi. Cuma daripada kau pusing,
Nah, gitu ya. Bagus sih kalau mau bikin network, kalau ada yang masih ingat pelajaran terutama yang teknik sipil. Ya, dia bisa ketahuan semua tuh. Kalau kurva S ini kan bisa terkontrol nih. Ini yang umum dipakai ya. Supaya gampang bisa kita kontrol deviasinya. Ya. Kalau ini gambar ini rencana, kalau ternyata pelaksanaannya begini, nah, berarti di sini kita lebih cepat, tapi di sini kita lambat. Nah, ini yang kita harus berhitung, sini lambat kita. Kita harus rapat. Rapat itu kalau di berbasis masyarakat rembuk. Ya, kita harus rembuk nih Pak. Ini kita terlambat sampai 10%. Bagaimana caranya kita mengejar? Apa yang harus kita lakukan? Apakah tambah tenaga, tambah jam lembur, atau bagaimana? Ya. Karena ini kan pekerjaan sederhana dan tersebar di beberapa titik. Ya, ini bukan terkonsentrasi loh. Maksud saya tambah tenaga itu atau ditambah yang tadinya rencananya pertama kita kerja 20, kita harus jadikan 25, tambah tenaga. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19, ingat, jangan berkerumun. Nah, untuk satu titik galian mungkin cuma 2 orang. Satu titik bangunan mungkin cuma 2 orang. Jaga jarak, kan aturannya minimal 1 meter. Ya. Kalau dia mau pakai masker, silakan, tapi jangan pakai terus, sumpek. Sekali-kali dibuka boleh, tapi pakai jarak, ya. Nah, pakai masker, ya. Itu juga mengatur. Bagaimana caranya diatur? Siapa yang mengatur? Ya, teman-teman fasilitator menyampaikan ke KSM, Pak, ini harus di-manage semua ini, Pak. Pakai bahasa sederhana ya. Kalau bisa pakai bahasa daerah, silakan. Saya cuma tidak tahu bahasa Sunda. Karena saya orang dari jauh sana, jadi bahasanya begini. Kalau teman-teman di lapangan pakai bahasa Sunda, silakan, lebih bagus lagi. Pakai bahasa daerah masing-masing supaya lebih mengerti. Ya, bagaimana caranya? Ya, oke. Udah, kalau sudah bikin kurva S, selesai. Kontrol. Terlambat. Rapat. Rembuk. Cuma ini saja manajemen. Karena ini sederhana ya. Nggak usah terlalu rumit. Kalau mau bikin rumit, Bapak cari proyek yang lebih besar. Ya. Ini semua, kalau semua yang saya terangkan tadi, kembali lagi itu ke sini. Pokoknya beli mobil BMW, selesai. Begitu lupa manajemen, kontrol, tak BMW. Biaya, mutu, waktu. Ya. Jangan ada lagi yang terlambat ya. Pekerjaannya kalau bisa sampai Desember. Tidak usah lapor sama saya, Pak terlambat kontrak dengan balai, saya tahu. Pak terlambat mobilisasi karena ada pandemi, saya juga tahu. Justru karena terlambat, bagaimana caranya keterlambatan ini kita manage supaya kita bisa lari kencang. Nah gitu. Ya. Bagaimana mau lari kencang Pak? Kurang peluru. Gitu. Ada juga yang terlambat gajinya katanya. Ketawa si Rini. Ya. Tidak apa-apa, gaji itu kan dari balai. Kalau mau pahala lebih banyak dari Tuhan. Ya, ini pahalanya banyak ini. Bahkan main dikasih kesempatan perbaiki septic tanknya masyarakat supaya tidak buang air besar lagi di sungai. Dikasih gaji, dikasih pelatihan lagi walaupun daring. Yang tadinya di hotel terpaksa daring. Gara-gara kita tidak bisa ketemu. Ya. Saya sebenarnya kangen sama teman-teman. Enak kalau ketemu langsung kan bisa kutunjuk. Kau akan gitu ya. Tapi apa boleh buat? Ini harus tetap jalan dengan kondisi apapun. Kita harus tetap jalan karena ini amanah pemerintah bahwa kita harus tetap secara filosofi kesehatan kita harus tetap membantu itu. Dan yang kedua, ini tujuan utamanya juga adalah menggerakkan perekonomian akibat COVID-19 yang melanda negeri kita ya. Oke. Sudah, yang namanya manajemen konstruksi sudah. Tapi di materi manajemen konstruksi ini makanya ditambah-tambah jamnya karena ada 3 yang dititip di situ. Ya. Manajemennya, kemudian bagaimana pengetesannya, yang ketiga K3. Ya, ini sudah selesai MK-nya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Chatting saja dulu ya. Nanti kita bahas. Kalau ada kesempatan kita diskusi interaksi langsung. Nah, di materi ini ada lagi namanya tes-tes.
ada materi tes-tes. Apalagi itu Bapak tes-tes, sembarang saja Pak Ishak ini tes-tes. Ya, bahasa Sundanya kalau di materi commissioning test. Commissioning test. Aduh. Apa yang mau dites di sini? Ada 3, ya. Yang pertama kebocoran. Kebocoran kebocoran septik. Ya, kebocoran septik. Wih, sudah ada yang bilang mantap Pak Ishak. Memang mantap, mandi tak pernah. Ya. Yang kedua adalah tes pengaliran. Ya. Yang ketiga, ini tes fungsi IPAL. Fungsi septik. Ya. Ini banyak sekali istilah karena kalau di Sanimas reguler kita bilang septik, IPAL. Kalau di sini kita bilang septik. Septic tank, ya. Nah, tes kebocoran, tes pengaliran, tes fungsi septic tank. Ya. Oke. Sudah berapa dipakai nih? Bapak, saya kasih besar-besar tulisan supaya kelihatan. Yang pertama, tes kebocoran. Bagaimana caranya dites ini? Ya, ini ada video nggak terakhir nanti dikasih? Nggak? Oh nggak dikasih ya? Yang video kebocoran yang sudah dilakukan teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku kasih tahu saja. Nanti kau cari sendiri. Ya? Enggak pernah di kelas lain karena ada yang kirim, masih ada waktu ditampilkan. Tapi kalau enggak apa-apa. Ya. Yang pertama tes kebocoran bagaimana caranya? Septic tank ini kan begini nih. Ya. Tes kebocoran. Nah, ini pipa masuk, ini pipa keluar. Kalau septic tanknya sudah jadi, sebelum teman-teman tutup, tes dulu bocor tidak. Jangan tutup dulu. Nanti susah kau masuk kalau ada bocor. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, isi air. Isi air setinggi ini. Nah, gambar perahu, nah, simbol air ya, teknik sipil. Isi air setinggi ini. Jangan setinggi ini karena tidak akan pernah bisa, pasti keluar terus. Ya. Jadi ini santai saja ya, teman-teman. Kalau ada yang punya minuman, silakan minum-minum. Ya, kopi atau apa, gorengan boleh. Kalau mau merokok silakan, tapi minggir-minggir sedikit. Nah, jangan kasih lihat di layar, nanti ditulis sama panitia, ini tidak serius merokok. Ya, jangan kasih lihat asapnya di layar, nanti kau didapat sama panitia. Ya, bagaimana caranya mengetes kebocoran ini, teman-teman? Pertama, isi air sampai penuh di pipa out sampai keluar. Tinggalkan 24 jam. Nah, teman-teman kalau sudah isi air pulang ke rumah. Kalau jam 8 pagi diisi, jam 8 pagi datang, cek. 24 jam, ya. 24 jam. Ya. Setelah 24 jam dicek. Kalau ternyata airnya segini, dia turun. Nah, kalau penurunannya lebih besar dari 2 cm selama 24 jam berarti bocor. Penurunannya lebih dari 2 cm dalam 24 jam berarti dia bocor. Kalau dia 1 cm lebih atau kurang dari 2 cm berarti tidak bocor. Terus kemana Pak? Kan berkurang juga, menguap. Ya. Menguap dia. Paham? Terus kalau kurang berarti bocor. Bagaimana caranya ditahu kalau bocor? Di mana bocor? Yang mana bocornya ini? Teman-teman kuras. Tapi ini saya ingatkan ya, kalau untuk sudah tahu bahwa bocor, untuk mengetahui di mana titik bocor, tolong jangan sendiri. Teman-teman tidak akan mampu untuk mengamati. Tolong jangan satu orang, ya. Setelah itu tahu bahwa bocor, ini dipompa. Dipompa keluar. 1 atau 2 orang mengamati.
Kan itu kalau dipompa, ini bisa bak dipompa keluar, itu kan masih ada tuh yang basah-basah di pinggirnya. Yang mana yang paling lama kering, di situ titik bocornya. Nah, misalnya kita ini pompa, yang lain sudah kering tapi di sini belum, masih berbekas basah. Nah, berarti ini satu. Oh, ini masih ada bekas basah di sini, Pak. Ah, ini yang lain di sekelilingnya sudah kering, dia masih basah, berarti di sini juga bocor. Ditandai. Jadi kalau teman-teman sendiri pasti tidak bisa, karena teman-teman yang pompa, teman-teman juga yang mengamati. Nah, kan fasilitator sudah 2, tambah KSM banyak, ya. Nah, diamati. Oh, di sini tutup bocornya. Bagaimana solusinya? Ah, ini. Ini setelah tahu, ini dikupas. Jangan lagi kau tanya berapa luasnya dikupas. Sesuaikan saja di lapangan, ya. Kira-kira berapa luasannya yang titik bocor. Tidak ada ukuran berapa senti yang harus dikupas, ya. Nah, dibetel atau apa ini. Setelah itu ditambah lagi dengan semen. Tapi ingat, untuk yang bocor ini pakai semen Portland tipe bagaimana sih? Tipe 4. Jadi bukan lagi seperti semen yang kemarin teman-teman pakai. Bukan. Oh, Pak Tatang mantap kali rokoknya Pak Tatang. Ya, ini. Kalau ternyata bagaimana, Pak? Lebih dari 22 cm, tapi di dindingnya tidak ada titik bocor. Semua cepat kering. Tapi turun lebih dari 2 cm. Kemungkinan di sini. Di pertemuan. Syukur-syukur kalau teman-teman satu kali ngecor, blut. Tapi kalau ada yang pisahkan antara lantai dan dinding, itu bisa jadi di sini. Nah, kalau di situ bagaimana solusinya, Pak? Kau bikinkan segitiga di sini. Sepanjang septic tank itu. Sudah. Selesai. Ya kan? Nah, selesai kebocoran, aman, tutup. Lanjutkan pekerjaan penutupan. Jangan ingat sekali-kali banyak teman-teman semua tak langsung diselesaikan pokoknya 100% baru dites. Bagaimana caranya teman-teman melihat lubang kontrolnya cuma 40 cm. Paling besar 60 cm. Ya. Dah? Nih. Yang tes kebocoran septic tank. Yang kedua, tes pengaliran. Pak, apanya mau dites ini, Pak? Pengaliran. Kita bikin bilik di sini, septic tank di sampingnya. Pipanya cuma 1 jengkal. Kenapa lagi mau dites pengaliran? Itu kewajiban. Kenapa tetap ada di materi? Karena di materi juga di juknis itu tetap dibuka yang 2 sampai 10 kk. Mana tahu ada yang bikin. Ya kan? Gitu. Bagaimana caranya kita tes pengalirannya bagus dan tidak ada yang bocor di pipa? Sudah, kau tuang aja 1 ember di situ. Baru kau jagai di ujungnya sana. Simpan juga ember yang sama. Iya kan? Kalau 1 ember kau tuang di sini, 1 ember kau sampai di sana, berarti pengalirannya bagus dan tidak ada yang bocor pipanya. Gitu. Kalau 1 ember kau tuang di sini, di sana setengah ember sampai, berarti di mana bocor? Ada bocor di pipa. Biasanya di sambungan pipa. Lebih sering di situ. Di sambungan, ya. Yang kedua bisa di pipa, pada saat disimpan ditumpuk-tumpuk pecah, penyot. Ya. Itu aja kalau tes pengaliran pipa. Ya, tuang, cek. 1 ember, jagai di sana 1 ember. Sama, aman. Ingat, pengaliran jangan dites setelah semua pipa ditimbun. Aduh, kalau ada bocor Bapak menggali lagi. Ini manajemen yang kurang bagus, 2 kali bayar. Gali, pasang, timbun, bayar. Tes, bocor, gali, pasang, timbun, bayar lagi. Ya. Nah, makanya persyaratan termin 2 adalah
progres 60% dan minimal 50% dari yang direncanakan sudah berfungsi. Artinya sudah dites. Minimal ini dua. Tes kebocoran dan tes pengaliran. Jangan terakhir baru mau dites, ya. Paham? Dah? Nah, satu lagi tes tadi yang saya bilang, ya. Tes fungsi. Fungsi septik. Ya. Bagus enggak ini septic tank? Sesuai enggak nanti dengan baku mutu? Nah, ini hanya bisa dilakukan mungkin setelah fasilitator tidak ada. Tidak ada di lapangan. Artinya tidak ada lagi kontraknya. Tapi kalau mau bantu KSM, mau datang-datang, silakan. Karena kenapa? Ini minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan setelah digunakan. Bulan setelah digunakan baru bisa dites. Bagaimana caranya? Ambil air di sini. Ambil air di inlet, ya, di sini nih. Jangan inlet di sini, di sini. Ambil air di sini. Simpan di botol-botol. Ya. Kemudian ambil lagi airnya di sini. Nah, pas keluar di outlet. Nah, ini teman-teman Jabar nih banyak NTL, paham sekali ya. Bawa ke lab. Tunggu hasilnya, sesuaikan dengan Permen LHK 68 tahun 2016. Masuk enggak baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke badan air? Ya. 6 bulan, minimal 6 bulan setelah berfungsi. Ya. Kalau misalnya Pak, saya kasih cukup 1 tahun deh Pak, ya silakan. Ya, tapi jangan baru 3 bulan. Aduh, biasa itu tidak masuk kalau baru 3 bulan. Biasa tidak masuk sesuai permen, ya. Biasanya teman-teman pakai 6 bulan. Dah? Materi tes sudah selesai. Commissioning test sudah selesai. Ini baru 45 menit saya bicara, padahal 2 jam. Satu materi lagi yang dititip di MK, ya. Ini K3. Bukan kakak-kakak, ya. Apa itu K3? Ini untuk menjaga keselamatan kerja. Ya. Apa sederhananya K3, Pak? Sederhananya K3, yang pertama masker. Tidak usah saya bacakan teorinya, panjang sekali, kau baca saya sendiri. Ya, yang jelas masker. Yang kedua sarung tangan. Yang ketiga apa lagi? Sepatu, ya. Sepatu lapangan. Jangan sampai ada lagi beli sepatu lain-lain. Ya. Yang keempat apa lagi nih? Ada helm, ya. Pakai helm kerja. Helm kerja, ya. Helm kerja. Yang kelima, tempat ini tambahan karena COVID, ya, karena COVID. Tempat cuci tangan atau air, ya. Tempat cuci tangan. Yang sini ada airnya. Ini tambah sabun. Pak, saya mau keren sedikit, Pak. Masa orang kota saja yang mau keren? Oke, ini boleh diganti menjadi hand sanitizer. Keren dia. Orang desa pasti bilang, cuci tangan saja. Ya. Nah. Apa lagi? Tambah lagi, 6. Apa namanya itu? Yang tembak-tembak itu. Termo. Termogan, ya. Apa? Termogan kayaknya. Pokoknya yang dijidat itu. Jangan beli yang dia pakai Sule di televisi. Nanti keluar pelurunya kena jidat Sule sama antum. Kena sini.
ternyata. Ya, tapi beredar lagi berita, saya juga tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Katanya kalau terlalu sering berbahaya karena laser, pakai di tangan. Ingat, ikuti protokol COVID. Kalau dia lebih dari 37, berapa itu saya lupa. Kasih tahu, Pak, Bapak kayaknya jangan sampai demam, mungkin istirahat dulu. Ya, setiap hari harus dilakukan. Iya, ini protokol yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga terlalu banyak. Siapa lagi kamu dengar kalau bukan pemerintah? Ya, ikuti saja dulu. Oke? Nah. Sudah? Apa lagi? Nah, teman-teman fasilitator, ini untuk KSM loh. Ini ada dananya 5% ya. Sebagian dari dana 5% untuk operasional KSM gunakan beli ini. Ya, kalau mau tambah satu lagi di sini apa nih? Kotak P3K. Apa lagi, Pak? Yang tutup muka. Kalau ada yang murah-murah boleh. Facial katanya, facial. Pengganti masker kalau dia pengap. Setelah, yang penting cukup uangnya. Jangan juga terlalu banyak teman-teman beli, tidak cukup uangnya. Ya. Jangan bilang tidak cukup, kami sudah hitung-hitung, ada lebihnya. Kami tidak akan kasih masuk kalau belum punya acuan, ya. Nah, itu mulai dari Sabang sampai Merauke kita ambil rata-rata nilai 5%. Cukup. Ya. Mulai dari lokasi yang paling mahal sampai yang paling murah dengan dana 5% itu memadai. Ya, sebagian untuk ini. Ya. Teman-teman fasilitator wajib bermasker ya ke lapangan. Jangan sampai Bapak didapat fasilitator sanitasi pedesaan padat karya kedapatan di jalan tidak bawa masker, ditangkap sama gugus tugas. Bikin malu nanti. Kalau bisa ikuti protokol COVID yang bagaimana seorang harus kalau jalan, apa isi tasnya. Ya, isi tasnya itu masker cadangan. Ya, tidak apa-apa, pakai uang sedikit dari gaji beli. Masker cadangan, tisu basah, alat makan, tempat minum sendiri, alat sholat, bawa sendiri, simpan di tas. Pokoknya bawa terus. Persoalan Bapak mau gunakan atau tidak, saya tidak tahu. Ya, hand sanitizer, botol minuman, pokoknya siapkan. Sehingga teman-teman kalau menyampaikan ke masyarakat bahwa ini protokol COVID, teman-teman juga kasih contoh bahwa teman-teman sudah punya, ya. Kira-kira ada yang berpikir, jangan sampai Pak Ishak cuma bilang-bilang begitu dia tidak punya. Oh, saya punya, lengkap. Kalau tidak percaya saya bukakan satu-satu. Mulai dari hand sanitizer, masker cadangan, minum sendiri, alat makan sendiri, tempat sholat sendiri, lengkap di tas. Itu memberi contoh, Pak. Ya, karena Bapak adalah panutan nanti teman-teman di lapangan, ya. Ini untuk K3. Ya. Oke. Nah, kaitan dengan memberi contoh, saya jadi ingat sesuatu. Teman-teman kan nanti di lapangan ini mengajari masyarakat supaya punya pengolahan air limbah yang aman, yang layak, punya safety tank yang bagus, punya kloset yang bagus, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah semua TFL di Jabar safety tanknya sudah benar? Apakah semua safety tanknya teman-teman fasilitator sudah benar? Nah, itu. Kalau belum benar, kasih benar cepat. Ya, kasih benar cepat. Karena tahun depan kalau masih saya panitia pemilihan fasilitator, persyaratan pertama adalah punya safety tank yang standar dan benar. Bagaimana caranya saya cek? Waduh, susah juga itu ya, jauh kali. Tapi minimal teman-teman bikin pernyataan, iya sudah benar. Kalaupun tidak benar, dosanya kembali ke teman-teman bukan ke saya. Ya. Oke, itu just kidding aja. Tapi kalau mau itu saya bersyukur sekali, terima kasih. Kalau teman-teman yang belum punya safety tank yang benar, ganti safety tanknya. Minimal membuat dulu status di media sosial. Setelah pelatihan ini,
TFL Sandes Jabar, tagar 2020 ganti safety tank. Ah, mantap. Ya, oke. Ganti safety tank dulu. Semua fasilitator Sandes Jabar. Nah, ya, saya tunggu nanti saya lihat di Facebooknya sama IG-nya siapa-siapa yang sudah bikin status. Oke, teman-teman, kayaknya udah nggak ada nih. Ya, ini aja nih materinya. Ada satu materi itu tertulis di materi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan konstruksi. Tapi itu secara umum di teori. Di materi itu secara umum. Kami cuma menggambar, oh tahun lalu ini di sini. Yang saya mau adalah teman-teman yang menyampaikan ke kami. Apa kira-kira permasalahan di lapangan yang teman-teman selama ini sudah alami? Ya? Yang sudah alami. Yang sering terjadi. Kalau di buku, kalau di materi itu biasa ada tulisannya titik kritis. Ya. Baca aja lah itu titik kritis secara umum. Saya mau titik kritisnya teman-teman Jabar selama pelaksanaan ini apa aja. Terserah juga kalau mau dibagi 3. Ini kan di titik kritis itu ada 3, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca. Nah ini pasca Pak, bagaimana caranya kami tahu? Ini kan sudah ada fasilitator yang berpengalaman tahun lalu. Tapi kalau mau yang ini saja. Ya. Silakan saya kasih kesempatan untuk teman-teman mendapat nilai dari panitia. Karena kan ada nilai keaktifan, ada nilai, ada seterusnya ya, kesopanan ya. Siapa yang mau dapat nilai aktif, angkat tangan yang mau bicara, nanti di unmute sama panitia. Apa kira-kira titik kritis permasalahan teman-teman selama perjalanan Sandes sampai saat ini di daerah dampingan masing-masing? Silakan. Saya kasih kesempatan. Ada yang mau ngomong? Angkat tangan. Wijaya. Wijaya True. Oh, Wijaya True namanya. Silakan. Halo. Pak Wijaya. Ya. Halo, apa udah masuk Pak? Masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih atas kesempatannya Pak. Ini mungkin sekedar informasi bahwa di kami itu baru PKS tanggal 10 Juli. Ya. Kebetulan di kami masih belum dananya belum rekening masuk Pak. Ini cuma persiapan aja Pak. Oke. Ada pertanyaan ketika di lapangan Pak, gini Pak. Istilahnya kan septic tank yang kita buat itu adalah betul-betul safety ya Pak. Dalam arti septic tank itu bahwa tidak bocor dan lain sebagainya gitu. Ya. Kurang lebih dalam jangka 2-3 tahun kan kemungkinan penuh Pak. Nah, ya. Pertanyaannya ketika kami diskusi dengan lapangan, ketika sudah 2 atau 3 tahun kemudian septic tank sudah penuh, apakah ada infrastruktur atau ada fasilitas untuk mengurasnya Pak? Contohnya maksudnya apakah ada, soalnya kan sekedar gambaran Pak, ada beberapa kabupaten yang istilahnya masih infrastruktur dalam penyudutan tinja dan lain sebagainya ada yang belum siap gitu Pak. Dalam arti kayak semacam mobilnya belum siap, motor limbahnya belum siap, termasuk IPLT-nya juga belum siap Pak. Itu mungkin sekedar diskusi aja sih Pak istilahnya, walaupun agak sedikit melenceng. Tapi ini kan terkait dengan septic tank yang akan kita bangun adalah septic tank yang safety gitu Pak, yang akan 2-3 tahun penuh. Nah ketika sudah penuh itu kira-kira gimana gitu Pak? Ya. Makasih Pak. Makasih Pak Wijaya. Ini namanya benar Wijaya True. Mohon maaf, nama saya Wijaya aja Pak. Oh, jadi Wijaya. sekedar tambahan takut terkurang. Saya Wijaya dari TFL Kabupaten Majalengka Pak. Oh Majalengka, oke. Majalengka ya? Iya. Ya, enggak apa-apa. Majalengka ya. Majalengka, oke. Teman-teman saya ingatkan ya, yang umum adalah 2-3 tahun. Itu benar. 2 ini yang umum ya. 2-3 tahun. Nah, khusus Sandes ini kami memberi ruang teman-teman fasilitator kemarin di perencanaan untuk membuatnya 5 tahun. Dan itu uangnya sudah kami perhitungkan. Coba cek di materi perencanaan yang Excel. Ya, waktu sedot.
Tapi nggak apa-apa. Kalau ternyata teman-teman mendesain 3 tahun, ya udah. Ya. Karena walaupun 5 tahun tetap akan disedot. Ya, wajib layak. Ya. Lebih bagus lagi aman. Nah, perbedaan antara layak dan aman hanya penyedotan terjadwal dari kabupaten kota. Ya. Kalau septiknya wajib kedap air. Pak, bagaimana caranya? Ini kan jauh. Dan Pemda belum siap. Yang pertama kami akan mendorong Pemda untuk membuat IPLT. Mendorong itu bukan cuma didorong-dorong begini. Woi, kau bikin, saya kasih uangnya. Nah, sudah kau bikin IPLT-nya, bantu mobilnya. Dengan catatan, teman-teman harus mengelola. Itu kalau dari sisi pemerintah daerah yang penyedotan yang benar. Ya. Tapi ini desa, Pak, tidak mungkin kabupaten kotanya. Nah, nanti ada materi OP. Ya, ada materi operasional dan pemeliharaan. Kenapa Sandes perlu KPP? Salah satunya adalah mengakomodir penyedotan kira-kira kalau ternyata Pemdanya belum bisa menyedot karena keterbatasan peralatan atau karena jarak yang terlalu jauh. Bagaimana modelnya, Pak? Nah, setelah 6 bulan atau 1 tahun, itu kan sebenarnya berapa sih lumpurnya orang? Itu kan paling 15 liter sampai 20 liter per orang per tahun. Kalau 5 orang berapa liter? Ya. Ini saya kasih gambaran dulu ya. Nah, ini paling berapa liter jadinya? Itu kan paling 0,3 kubik. Artinya 30 literan. Ya. Nah, sekarang teman-teman pernah enggak tahu ya, kalau letting seumur dengan saya, waktu saya masih kecil, kalau sepeda bocor itu dipompa yang begini. Ingat, masih ada pompa sepeda yang kayak gitu atau pompa ban? Ada. Itu kan kalau kita tindis ke bawah, dia masuk. Kalau kita tarik, dia kan naik ke atas. Nah, teman-teman nanti KPP kita akan dorong nanti, tapi di materi OP ya. Nanti kita akan dorong ada sistem penyedotan. Nanti teman-teman buat itu dari pipa. Bentuknya kayak gini nanti. Pas sampai di sini dia pakai pipa TY. Ini ya. Nah, ini ada model kayak gini nanti. Di sini ada turun pipa lagi yang pas. Nanti di sininya ada karet. Ya. Jadi KPP nanti yang akan kita ajari bagaimana caranya kalau ternyata tidak ada penyedotan di kabupaten kota, itu KPP yang akan mengkoordinir untuk diadakan penyedotan. Ini sekaligus menjawab kadang-kadang ada teman-teman fasilitator yang mantan Sanimas atau mantan 3R. Pak, ini gimana sih? Apa sih yang mau diurus KPP di Sandes? Ya. Jadi nanti tetap kita akan mengajari itu, Pak Wijaya ya. Nah, ini cara penyedotan dan pembuatan alat sedot yang sangat sederhana. Ini juga nggak perlu banyak diambil. Paling setengah ember, setelah 4 bulan diambil lagi setengah ember supaya tidak penuh. Sampai kemudian Pemdanya mampu menyedot. Ya, paham? Kami udah pikir sampai ke sana. Nanti di materi operasional dan pemeliharaan itu akan disampaikan. Sebenarnya ada gambarnya sama saya. Tapi kalau saya yang terangkan semua nanti ini, nanti pematerinya tidak dapat honor dari ibu. Saya semua yang ambil honornya. Bercanda ya, nah, gitu. Nanti ada materi OP, ya. Nanti tolong ini Jabar ya, minta ke Paskap gambar atau brosur cara pemeliharaan. Di situ sudah ada gambar. Kalau tidak ada di Paskap, minta Paskapnya minta ke TA, tenaga ahli, ya. Kami sudah bagi sebenarnya itu, sudah ada beredar di grup-grup para tenaga ahli dan fasilitator kabupaten, ya. Oke. Oke Pak, makasih Ya, Pak. kasih Pak Wijaya. Yang lain? Pak Wijaya sudah. Ini masih perencanaan, sudah mulai diskusi. Pak, bagaimana kalau penuh? Nah, jadi permasalahannya adalah masyarakat masih meragukan bagaimana kalau penuh. Nah, itu. Masih ada? Yang lain? Apa permasalahan teman-teman di lapangan? Itu yang kita bahas. Tidak usah kita bahas yang di materi. Permasalahan umum. Silakan Pak Eko Setiawan. Di unmute sendiri Pak Eko, di unmute sendiri mic-nya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, ini terkait manajemen konstruksi di sisi tenaga kerja, Pak. Ya. Beberapa di desa kami, Pak, untuk masalah tenaga kerja, ada beberapa yang dari gender perempuan itu ingin ikut di dalamnya, Pak. Boleh. Silakan. Nah, Jelas, tetapi melihat dari sisi efektif dan efisien tadi, Pak, mungkin saja kan, ya kita nggak membeda-bedakan ya kalau perempuan dan laki-laki, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya pekerjaan konstruksi gini kan kita perlu tenaga yang besar, tenaga yang kuat dan lain sebagainya, Pak. Nah itu gimana, Pak? Apakah tetap kita kita apresiasi dan kita masukkan sebagai tenaga kerja untuk gender perempuannya, atau kita pending dulu itu, Pak? Ya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman ya. PU, PR selalu PUG. Tahu apa PUG? Pengarus utamaan gender. Nah. Yang kedua, masalah sanitasi lebih banyak yang tahu ibu-ibu. Ya, lebih banyak yang tahu ibu-ibu. Maksudnya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Memang kalau membuatnya bapak-bapak karena tenaganya. Ya. Nah, sekarang kenapa ibu-ibu harus dilibatkan? Ya. Kalau ada yang mau. Cuman lihat-lihat juga pekerjaan apa yang bisa dilakukan. Nah. Pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Tidak semua harus mengangkat, Pak. Yang berat-berat sesuaikan. Yang kedua, jangan semua ibu-ibu bapak samaratakan. Ada ibu-ibu yang lebih kuat daripada bapak-bapak. Ya, banyak. Ada ibu-ibu bisa angkat semen, bapak-bapak tidak bisa. Kalau angkat bapak-bapak sudah pasti. Ya, maksud saya tinggal disepakati kira-kira bagian mana ibu-ibu bisa terlibat. Sangat kita pahami bahwa ada kondisi ibu-ibu itu tidak bisa melakukan pekerjaan yang laki-laki, tapi ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di sana, di lokasi. Ikutkan, jangan tidak. Paham masalah waktu, paham masalah ini, itu semua yang harus dimanage oleh teman-teman. Ingat, ini saya kembali lagi ke materi keuangan ya, tidak apa-apa. Tapi ada hubungannya. Nah, 65 35 atau 60 35 ya? Lupa saya. Ini kan material maksimum, ini maksimum, ini minimum ya. Maksud saya, ini kenapa teman-teman keuangan itu membreakdown untuk kegiatan berbasis masyarakat bisa sampai 35% upah tenaga kerja. Salah satunya mengakomodir yang mau bekerja, tapi seperti yang Bapak bilang, kita butuh kecepatan, Pak. Tapi kan dia lambat. Salah satunya ini, Pak. Artinya bisa lebih tenaga kerjanya. Yang kedua, tadi Bapak-bapak yang saya bilang hanya bisa setengah hari bisa dibayar. Ini mengakomodir karena kita ada safety uang 35. Salah satunya itu pemikiran kita, Pak. Jadi semua yang mau berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya dilibatkan dengan catatan itu tadi yang saya bilang. Berapa yang kita butuhkan, pengaturan waktunya, dan kesepakatan bahwa bagian mana yang dikerjakan. Ya, ya Pak Eko ya. Ya, dilibatkanlah. Ini menggerakkan ekonomi di tingkat bawah nih. Ya. Teman-teman ada lagi? Siapa lagi yang mau bicara? Ini sudah 2 yang bicara laki-laki semua. Sementara kita PUG, pengarus utamaan gender. Gender bukan berarti perempuan ya, tapi enak juga kalau dengar suara-suara halus. Ini Pak Muhammad Padi ketawa-ketawa terus. Pak Denny, sambil menunggu yang mau bicara yang lain, Pak Denny dulu. Silakan Pak Denny. Pak Denny Yuliawan. Tambah-tambah sedikit suara, tambah-tambah sedikit, tidak kedengaran. Sedikit saja. Mungkin didekatkan ke mic. Tambah tidak kedengaran. Kok bisa ya? Halo? Coba diulang, Pak. Halo Pak Denny. Padahal sudah unmute itu.
Masih mute ya? Enggak, udah mute ya. Udah bagus. Cuman mungkin kok enggak ada kedengaran ya, Pak? Atau perlu pakai handsfree ya? Mungkin mic di laptop. Halo? Enggak kedengaran, Pak? Enggak kedengaran. Oh, ini ada pertanyaannya kok. Saya Denis Yulian dari Subang, materi MK dan pelaporan pertanggungjawaban. KSM dan KPP submitting untuk diikutsertakan. Oh ya, nanti ada pematerinya sendiri nanti Pak Deni ya. Ada narasumbernya sendiri nanti. Kalau saya tidak salah besok ya. Besok itu materi keuangan sama OP ya. Ah, besok ya. Yang pertanggungjawaban Pak Deni. Siap, besok. Nanti kalau saya tidak salah ada banyak, ada Baki, ada Himar Sugiri, ada Tina Situmorang, ada banyak. Nanti siapa di kelas ini, itulah yang terbaik nanti yang di kelas ini. Biasanya kalau Jabar kita pilih narasumber terbaik. Saya tidak memuji diri ya, saya cuma kebetulan di sini. Just kidding teman-teman. Jangan terlalu tegang, santai saja ya. Aduh. Ya, ada lagi? Karena tadi Pak Deni, mohon maaf Pak Deni, mungkin karena jaringan atau apa, ya. Nanti kalau bisa interaksi lagi, interaksi. Beginilah daring, ya. Teman-teman yang lain silakan angkat tangan. Gini-gini saja. Tapi bukan berarti tanda tak mampu. Kan ada di televisi tuh, kalau kayak gini berarti sudah nggak kuat, nggak mampu lagi. Kalau ini tidak, justru dia mampu kalau dia begini. Halo, siapa nih yang mau ngobrol, yang mau menyampaikan? Curhat juga boleh, tapi curhat masalah pekerjaan di lapangan ya. Ini banyak sekali nih, ada Ibu Rizky. Pandang mau, silakan Pandang. Kalau mau menyampaikan sesuatu, Endang Majalengka. Ya, Pak, ini Pak untuk terima kasih Pak. Ya. Dalam rangka program pemberdayaan Pak, biasanya suka ada istilahnya swadaya masyarakat Pak. Wah, mantap. Kira-kira di program Sandes ini kami harus mendorong di sisi sebelah mana Pak untuk keluar swadaya masyarakatnya. Mungkin itu saja Pak. Siap, mantap. Swadaya masyarakat. Di mananya yang bisa didorong? Banyak sekali. Pertama, ya, Bapak gali sendiri tempat septic tanknya, saya bikinkan dari beton. Kan kecil itu, cuma 80 kali 120 atau 1,5 ya, kali 1. Bapak gali sendiri. Wah, tapi kan ini untuk ekonomi. Oke, kalau gaji 100.000 satu hari, terus Bapak bisa kerja berapa? 2 hari. Oke, bagaimana kalau setiap Bapak gajian 100.000, Bapak sumbang lagi 50.000. Jadi bekerja digaji ikut berswadaya. Banyak teman-teman selalu beranggapan swadaya itu uangnya sendiri dia kasih. Ini Pak sumbangan saya. Enggak mesti. Swadaya itu apa yang bisa diberikan oleh masyarakat. Tenaga. Oke, tapi kan tidak enak Pak. Sudah dianggarkan di RAB untuk dibayar gajinya. Gaji dia 100.000. Tapi dari 100.000, 50.000 dia sumbangkan lagi untuk swadaya. Untuk apa nanti kalau misalnya baru 30 kita mau bangun atau 35, itu dikumpul-kumpul bisa jadi 40. Boleh tidak RAB kita ini Pak 350 juta. Tapi terakhir setelah kita hitung berdasarkan swadaya masyarakat, ternyata setelah kita rekap semua RAB-nya menjadi 450 juta karena ada swadaya 100. Boleh tidak? Boleh. Justru itu yang menjadi penilaian. Selama ini teman-teman di kegiatan pemberdayaan teman-teman selalu mengeluhkan partisipasi masyarakat masih rendah. Partisipasi masyarakat masih rendah. Tapi begitu kami kasih clue swadaya, kita hitung Pak, 30% masyarakat berpartisipasi. Ini dikonstruksi ya. Yang kedua, kalau masyarakat dibikinkan septic tank di rumahnya, dibikinkan bilik, tapi dia tidak punya kemampuan untuk bekerja, dia cuma bisa menerima karena mungkin sudah tua atau masih muda, pokoknya tidak bisa lagi bekerja di situ, masih kecil-kecil, tapi dia selalu siapkan pisang goreng sama teh. Tolong dicatat. Dicatat itu. Catat. Teh sama pisang goreng. Perkirakan saja kira-kira berapa uangnya ini. Jangan juga teman-teman bilang, Bu, berapa harga pisang gorengnya sama tehnya? Jangan, nanti dikira dibeli. Jadi hari ini ada sumbangan, catat di buku swadaya. Begitu diuangkan itu nilainya tinggi loh. Ya. Nah,
Ini mendorong ya, mendorong masyarakat dari sisi mananya. Yang kedua, kalau misalnya uangnya teman-teman tidak cukup, ini kalau mau. Misalnya dalam fase perencanaan awal, Pak, kita cuma 35. Ternyata kakak di situ yang membutuhkan adalah 50. Bagaimana kalau misalnya kita semua toilet WC-nya, klosetnya beli masing-masing. Itu juga bagian dari mendorong. Kan kita masyarakat miskin, katanya MBR yang perlu. Kenapa lagi disuruh beli kloset? Jangan suruh dia beli pakai uangnya, pakai uang program, tapi dia bekerja 2 hari, gajinya beli kloset. Nah, itu juga bagian dari swadaya. Kan harga kloset paling 150.000 yang sederhana ya. Ya. Kalau gajinya 1 hari 100, 1,5 hari dia bekerja sudah dapat kloset. Tidak terasa itu, Pak. Ya kan? Gitu. Swadaya di material, teman-teman pakai bagesting. Ada yang punya bambu, Pak, silakan Pak, daripada beli bambu, Bapak tebang sendiri, ambil sepunya. Itu swadaya semua Pak, dicatat itu. Jadi partisipasi masyarakat itu jangan, kasarnya begini kalau saya. Dalam pemberdayaan, salah sekalipun dia, hargai. Salah sekalipun hargai. Caranya menghargai, jangan bilang, Bapak ini salah. Tidak begitu caranya. Oh, terima kasih Bapak sudah berikan usulan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada Bapak yang kasih usulan, tidak ada yang bicara. Coba yang lain. Tes dulu yang lain. Nah, begitu. Nah, sekarang ada 3 pendapat. Yang mana kita ambil? Putar otaknya fasilitator supaya yang salah tadi tidak jadi keputusan. Gitu. Jangan langsung dijudge. Bapak kalau bikin usulan yang benar. Salah kalau begitu, tidak begitu. Salah. Jadi partisipasi masyarakat tetap didorong, walaupun itu cuma pendapat, itu juga partisipasi. Ya, oke, pandang. Cukup. Unmute. Cukup ya. Sip. Semua harus didorong. Saya kalau program pemberdayaan paling tidak setuju kalau teman-teman bilang, Pak, bagaimana masyarakat miskin, Pak? Ini kan biayanya tidak ada ini, dia tidak ada. Aduh. Padahal itu kan murah kalau dia mau ya. Caranya yang penting teman-teman bisa melakukan di lapangan ya. Ini Mbak Rini kemana nih? Oh ada, tunduk dia. Lagi cari pertanyaannya. Mbak Rizky, kemudian ada Ranisem dari Majalengka, terus ada Yunita, terus siapa lagi? Aku absen semua yang perempuan ini. Ada Mutia, ada Farida, ada Sinta. Siapa yang mewakili teman-temannya? 1 orang untuk bicara. Nah, Ibu Mutia. Akhirnya setelah disebut, dia mau bicara. Silakan. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mutia dari TFL Teknik Kabupaten Sukabumi. Ya. Saya mau nanya Pak, bagaimana jika ada perubahan unit dari data awal? Itu tuh bagaimana ya untuk manajemennya ya Pak, manajemen datanya? Ada perubahan unit yang tiba-tiba gitu Pak? Ya. RKM sudah jadi? Sudah Pak. Nah, sudah jadi. Sudah pengajuan? Sudah cair? Belum. Di RAB sudah tertulis? Sudah sih. Ya, sudah tertulis. Sudah Pak. Sekian. Yang paling mudah adalah adendum. Adendum itu perubahan volume, perubahan waktu, perubahan kualitas. Misalnya, yang tadinya di sini di RAB sudah kita hitung 35, ya. Tetap 35 tapi ganti nama. Nah, kalau ganti nama di RKM yang ditambah atau diganti. Tapi kalau merubah volume, merubah satuan, merubah jumlah, nah itu adendum. Yang tadinya 35, setelah dihitung ada penghematan dia bisa jadi 37. Adendum aja, ya. Di adendum. Itu di materi ini, di materi pengadaan barang dan jasa. Ya, ada adendum tadi itu. Iya. Ya, oke. Makasih Pak. Terima kasih. Ini
ini kayaknya menggugurkan kewajibannya sebagai perempuan untuk mewakili teman-teman yang perempuan, ya. Akhirnya ada suara perempuan yang terdengar sebelum kita akhiri nanti. Oke teman-teman, ada lagi? Masih ada waktu sekitar 15 menit. Kalau masih ada yang mau menyampaikan, Pak Wijaya lagi, silakan Pak Wijaya. Yang lain kalau tidak sempat, silakan. Nah, itu ada usulan. Tadi Pak, siapa ada pertanyaan tadi dari ini? Sorry, benar. Terima kasih, Saudara Aneu Herianeu. Saya diingatkan ini tadi yang partisipasi ya, termasuk yang gender. Itu melibatkan kaum ibu-ibu untuk membuat media filter. Thank you ya, diingatkan. Betul, bikin cari botol-botol air mineral ya, botol-botol air mineral untuk bikin media filter. Betul, mantap. Oke, silakan Pak Wijaya. Makasih Pak atas kesempatan yang keduanya Pak. Ya. Pertama saya sekedar menggambarkan Pak bahwa ketika kami TFL pemberdayaan maupun teknik terjun ke masyarakat, kami meyakinkan masyarakat bahwa septic tank yang akan kita bangun itu adalah septic tank yang safety, dalam arti tidak bocor, dan harapan kami tidak ada pencemaran sumber air ke sekitarnya gitu Pak. Dalam arti ketika kami memilih, ini sebenarnya kami mohon masukan dari Bapak juga Pak, masukan dari pendapat dari Bapak. Dalam arti ketika kami memilih lokasi septic tank, kami memprioritaskan cari yang tempat yang agak jauh dari sumber air. Contohnya di tempat kami itu masih ada beberapa warga yang punya sumur gali, Pak. Ini pertanyaannya, seandainya ada sumur gali, kan jarak idealnya itu kan antara septic tank dan sumur gali itu sekitar 10 meter ya, Pak. Nah, kalau seandainya Pak, kalau seandainya ada septic tank yang jaraknya kurang dari 10 meter, itu kira-kira bagaimana Pak? Sebenarnya kami juga sudah menjelaskan ke masyarakat, walaupun seandainya ada septic tank yang jaraknya dengan sumur atau sumber air itu kurang dari 10 meter, kami meyakinkan bahwa septic tank yang kami bangun itu adalah septic tank aman gitu. Walaupun jaraknya kurang dari 10 meter, istilahnya tidak ada sumber pencemaran yang nantinya akan mencemari sumur gali tersebut Pak. Itu yang ini. Ini seandainya itu kira-kira gimana Pak? Kalau seandainya letak septic tank tadi Pak kurang dari 10 meter. Ini masukan dari Bapak. Terima kasih. Makasih Pak. Halo? Halo. Makasih ya Pak Wijaya. Iya Pak, makasih Pak. Minta masukannya Pak. Siap. Nah, ini memang dulu ada persyaratan dari Kementerian Kesehatan, jarak sumur dari septic tank 10 meter ya. Nah, ini masih berlaku peraturan yang dulu masih bisa cubluk ya. Cubluk kembar yang hanya pasangan batu bata keliling ya. Itu makanya dikasih jarak 10 meter. Sekarang, ini aturan kan satu kota nih. Satu Indonesia ya. Pertanyaan saya, rumah-rumah yang di kota itu yang dempet-dempetan gimana? Makanya, betul Pak, kurang dari 10 meter Pak. Pasti, apalagi rumah BTN. Pasti. Makanya PUPR mengeluarkan aturan septic harus layak. Layak itu tidak bocor. Tidak bocor dan tidak mencemari. Itulah. Makanya ini penting. Karena sekarang ini tidak bisa lagi. Kalau dulu rumah masih jauh-jauh. Masih bisa. Sekarang dempet-dempetan nih. Gimana kalau itu masih berlaku? Enggak. Ya. Ini makanya teman-teman hati-hati di pengecoran ya. Jangan sampai teman-teman kasih longgar. Enggak. Wajib beton bertulang. Tidak bocor. Makanya wajib dites. Ya, yakinkan saja bahwa tidak akan ada pencemaran terhadap air tanah ketika sudah menggunakan septic tank ini. Ya. Itu. Jadi tidak boleh lagi. Yakin dong, kalau dia sudah layak itu kedap dan aman, ya. Enggak apa-apa, kurang dari 10 meter. Oke? Iya, makasih Pak. Ya. Iya Pak. Makasih Pak masukannya.
Setidaknya apa yang kami sampaikan ke masyarakat kurang lebih sama dengan yang telah Bapak sampaikan. Makasih Pak masukannya Pak. Nah, Pak Ishak, kalau TFL dan KSM tidak punya manajemen konstruksi, apa akibat dari persoalan tersebut? Apakah ditambah atau bagaimana? Oh tidak, justru sekarang harus diajari bagaimana memanage. Kalau teman-teman tidak bikin manajemen untuk pelaksanaan kegiatan ini, kelebihan dananya, tanggung sendiri. Justru harus diajari sekarang. Ini Pak Maliki Patul, ya. Harus di-manage dari sekarang. Kalau Bapak tidak manage sekarang, yang pertama marahi Bapak Paskap. Karena Paskap akan selalu kami tanya, woi mana daftar tenaga kerjanya? Kenapa materialnya begini? Yang kedua tenaga ahli. Yang ketiga PPK Balai. Ya, makanya disampaikan minimal sekali yang kita harus minta dari fasilitator melalui Paskap dan tenaga ahli adalah daftar tenaga kerja, daftar kebutuhan material, kemudian yang sudah pasti dan selalu kami minta kurva S. Kalau tidak ada, yakin Bapak pasti akan dimintai terus. Kurva S itu sudah kewajiban. Makanya tadi saya bilang cuma 3 yang sangat penting: material, tenaga kerja, waktu. Ya, isi-isinya semua nanti itu, Bapak saya jabarkan sekarang. Apa sih di material itu? Apa sih di ini? Jadi jangan berpikir nanti tambah uangnya. Wah tidak. Justru kalau bisa teman-teman bertambah swadaya ya. Nah, tahun depan baru kita bikin lagi untuk desa yang lain. Ya. Sip. Oke, Pak Patul, Pari. Ada yang lain? Masih ada sedikit lagi, ya. Enak juga kalau sesuai dengan waktu. Setelah selesai waktu, pas waktunya, saya juga tanda tangan, pas juga honornya, tidak ada korupsi. Ya. Nah, kalau saya lebih cepat, korupsi waktu sedikit, kecuali diizinkan. Ya, oke. Ini saya suka karena kalau terlalu tegang teman-teman, waduh. Ya, kita sudah tegang menghadapi kondisi, tidak boleh kumpul-kumpul, sementara ini pemberdayaan. Repot juga. Harus ketemu-ketemu terus, tapi dilarang dan harus jaga jarak. Ya. Oke, teman-teman, masih adakah yang ingin disampaikan terkait dengan manajemen konstruksi? Kalau tidak ada terkait manajemen konstruksi, terkait apapun, silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya tampung dulu. Ya, nanti saya sampaikan kepada orang yang lebih tahu. Ada yang mau curhat terkait masalah di lapangan? Silakan. Ini kebetulan kayaknya tenaga ahlinya juga ikut di sini, ya. Kemudian kalau saya tidak salah kami juga mengundang balai. Mudah-mudahan PPK-nya atau staf PPK-nya hadir, ya. Kalau kemarin saya di Timur hadir PPK-nya langsung. Wah. Jadi fasilitator bilang, "Pak, belum gajian." Langsung kutunjuk PPK-nya. "Woi, belum gajian," katanya. Gitu. Ya. Kalau Jabar mudah-mudahan tidak ada ya. Kang Erwin sama Kang Ilham aman ya. Ini dari 2 PPK yang ada di sana ya. Satu Kang Erwin, satu Pak Ilham. Karena Pak Ilham itu bukan Kang Ilham. Dia bukan orang dia bukan orang Jabar, jadi bukan Akang dia Pak. Oke, teman-teman, ada yang lain? Atau cukup? Cukup enggak? Cukup. Kalau cukup, mulutnya aja bilang cukup atau tangannya bilang mantap, cukup Pak. Cukup. Thank you. Kalau cukup, saya tidak salah karena teman-teman sudah bilang cukup. Ya, artinya cukuplah. Kalau sudah cukup, jangan dilebih-lebihkan, tumpah nanti. Kalau tumpah kan mubazir, ya. Oke, teman-teman, kalau memang cukup untuk materi ini, terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif, walaupun tidak bisa semua, ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ambil yang baik-baiknya saja ya. Jangan ambil yang jelek-jeleknya, kembalikan ke saya kantongi bawa pulang ya. Oke, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan sanitasi pedesaan padat karya ini untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat kita, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas karena kita dalam situasi pandemi COVID-19. Teman-teman harus tetap bekerja, kemudian tolong jaga jarak, selalu pakai masker, sering cuci tangan,
Jangan lupa protokol COVID-19. Sampaikan salam saya kepada teman-teman KSM untuk tetap semangat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak ya teman-teman. Thank you ya. Sip. Ya, silakan moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ishak Cene yang telah sudi membagi pengalaman pada acara pelatihan hari ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para TFL sekalian atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Oke, kepada rekan-rekan TFL kita beri aplaus kepada narasumber. Oke. Selanjutnya kepada rekan-rekan TFL untuk mengisi lembar evaluasi. Hari ini pelatihan sesi pertama telah selesai. Besok hari mulai jam 9 pagi kita mengikuti 2 materi lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deep, but baby be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how. Love you till the last of snow disappears. Love you till the rainy day becomes clear. Never knew a love like this. No, I can't let go. I'm in love with you.
If the path you choose seems too difficult, unimaginable, or impossible, keep going. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Oh, jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Oh, jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Biar aku yang pura-pura lupa. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi. Jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini. Rasaku memberi
dengannya semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Saat kau kalah dengannya, semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, biar aku yang pura-pura lupa. Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any project.